Oke kan kawan, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghitung dan cara mencairkan viewpoint supaya kita tidak asal mencairkan, supaya kita tidak rugi kan kawan. Kenapa? Karena kalau kita asal mencairkan kita bisa rugi kan kawan. Perlu dicatat ya, perlu diingat bahwasanya yang benar itu, yang dicairkan itu adalah keuntungan kan kawan, bukan modal. Nah itu, terus mana yang keuntungan, terus mana yang modal? Sekarang langsung saja kita klik bagian viewpoint. Nah di sini kita ke bagian penghasilan ya. Di sini kan ada detailnya kawan, ada reward teams. Nah di sini reward teams ini adalah maksudnya bonus dari grup point ya, yang kita peroleh setiap harinya ini. Ini memang masih kecil ya, karena level grup point saya juga masih kecil ya, masih di level bronze. Kemudian saat ini juga jumlah pencairan atau penjualan viewpoint secara nasional juga lagi sedikit ya, makanya di Sengkoter langka viewpointnya ya, makanya hasil grup poinnya nggak seberapa saat ini. Kenapa? Karena penjualan viewpoint saat ini ya banyak orang-orang yang nggak mau menjual, mereka mau bertahan aja. Makanya biaya penarikan ini kan grup poin diambil dari biaya penarikan kan, biaya penarikan yang dikumpulkan secara nasional ya, kemudian poin yang terkumpul dibagikan kembali ke bonus grup poin, ke member yang sudah mencapai di bonusnya grup poin itu kan, kira seperti itu ya. Nah oke, di sini ada grup poin. Nah grup poin ini pertanyaannya, ini keuntungan atau bukan? Ini jelas keuntungan kan kawan. Jadi kalaupun mau dicairkan semua juga nggak masalah, cuman di kasus ini ya saya nggak akan mencairkan. Kenapa? Karena nilainya masih kecil ya. Kemudian yang kedua, referral ads rewards. Referral ads rewards ini adalah bonus referralnya kita yang 5% ya kan kawan ya, bonus yang 5% dari hasil viewpoint nonton iklannya anggota setiap harinya. Nah di sini saya dapat sekitar 7,2 ya, 7 lengkap ya, 7 viewpoint. Nah ini pertanyaannya, ini keuntungan atau bukan? Ini jelas keuntungan kan kawan, tidak ada modal di sini. Kan modal kita cuma ngajak kawan dia gabung, kemudian dikerjakan misinya, kita dapat 5% nya. Nah berarti ini murni keuntungan, boleh saja kita cairkan semua ya. Oke, kemudian yang berikutnya personal ad rewards. Nah ini adalah hasil viewpoint dari nonton iklannya kita sendiri ya, berarti kan sesuai dengan paket bintang yang kita kerjakan saat ini. Nah di sini yang perlu hati-hati kan kawan ya, saat ini kan saya dapat 110 ya, 110,298 ya, ini punya saya ya. Nah di angka 110 ini, di dalamnya ini ada modal di dalamnya kan kawan. Ini yang perlu hati-hati, jangan sampai ketika kita mencairkan viewpoint ya, menjual viewpoint, modalnya ikut kemakan. Kalau modal ikut kemakan, otomatis kita rugi. Kenapa saya bilang rugi? Ya kan kalau modalnya kemakan ya otomatis kita nggak bisa memperpanjang paket bintang yang ada ya, otomatis kita akan turun ke paket bintang di bawahnya, karena viewpoint kita nggak akan cukup untuk memperpanjang misi bintang yang sudah ada itu, yang sudah aktif itu. Nah itu jelas kita rugi di situ kawan. Nah sederhananya beginilah, saya kasih contoh ya. Misalnya kita ke mission, misalnya kawan-kawan punya satu paket misi bintang 2 ini, misalnya contoh sederhana begitu. Kawan-kawan punya satu paket misi bintang 2, modalnya 100 VP ya. Setelah 40 hari kawan-kawan akan dapat 123,96 VP. Ini yang ada di bawah sini ya, itu angkanya. Nah pertanyaannya, kawan-kawan untung berapa? Ya untungnya 23,96 VP. Artinya setelah 40 hari kawan-kawan bisa saja mencairkan maksimal 23,96 VP, karena itu adalah keuntungan kawan setelah 40 hari ya. Nah kalau seandainya kawan-kawan mencairkan lebih dari 23, otomatis modal yang 100 ya itu kemakan ya, modal yang 100 kemakan, otomatis kawan-kawan tidak bisa memperpanjang paket bintang 2 nya ya. Berarti di bulan berikutnya kawan-kawan turun lagi ke paket bintang 1, turun bintang hitungannya ya. Kalau kasus seperti itu berarti apa? Berarti ya rugi lah. Kawan-kawan sudah capek-capek ya merintis ya, dari awal ya, dari nol nih, dari misi gratis, kemudian sampai naik ke bintang 2, kemudian di bintang 2 dicairkan semua, atau mungkin dicairkan sebagian tapi asal mencairkan, padahal keuntungannya cuma 23 VP, dicairkan mungkin 50 atau 80 VP, ya rugi, turun lagi bintang 1 itu kan kawan. Kira-kira seperti itu ya. Nah apalagi nih, ini perlu digarisbawahi, apalagi kawan-kawan yang membeli VP untuk naik bintang ini harus hati-hati. Kawan-kawan beli, katakanlah kawan-kawan beli 100 VP dari Sengkoter ya, kemudian ditukarkan ke paket misi bintang 2 ya, satu paket misi bintang 2 100 VP modalnya nih.
hasil dari beli VP di Exchange Counter. Setelah 40 hari ya, dapat 123 VP ya, kemudian langsung dicairkan semua 123 VP. Jepret, kan gitu ya. Nah, di saat mencairkan itu, yang perlu diingat ada biaya penarikan di situ, ada biaya potongan di situ. Nah, sebesar berapa? Sebesar sesuai dengan level akun kawan-kawan. Kalau kawan-kawan level akunnya masih level 1, berarti biaya penarikannya 50%. Nah, sekarang kita hitung ya, coba kita hitung ya. Nah, 123 lengkap yang koma yang bisa dimasukin ya. Kalau biaya penarikannya ini 123, katakanlah mau dicairkan semua ya kan, tadi kan bintang 2 modal 100 dapat 123, kemudian langsung dicairkan semua 123. Nah, kalau 123 dicairkan ya, kemudian biaya penarikannya 50%, berapa bersih yang kita dapat? Sekarang tinggal kita berhitung ya. Kalau untuk kasus 50%, potongannya itu saya udah bikin formula ya, dibagi 3 dikali 2. Ini hasilnya pasti sama. Ya, sama dengan 82. Jadi bersih ya yang kita terima ya di rekening kita nanti adalah 82 VP dikali kurs. Kalau kursnya 15.000 ya, berarti kan dikali 15.000. Sekian rupiah lah yang akan kita terima di rekening kita. Sekarang kita modal 100 VP. Yang kita terima cuma 82 VP bersihnya. Kira-kira itu untung apa rugi kawan? Ya jelas itu rugi. Ya, kalian sudah beli 100 VP dari Exchange Counter nih. Ya kan, karena saking semangatnya beli dengan uang ya, tentunya ya. Beli 100 VP dari Exchange Counter, langsung ditukarkan ke paket misi bintang 2. Ya kan? Setelah 40 hari dapat 123 VP. Kemudian langsung dicairkan semua 123 VP-nya. Ya bersih-bersih yang didapat cuma 82. Ya rugi lah. Modal 100 yang didapat cuma 82. Gitu kan kawan. Itu makanya saya bilang hati-hati mencairkan. Jangan asal mencairkan. Dihitung benar-benar berapa keuntungannya. Keuntungannya lah yang dicairkan. Oke kan kawan, kita kembali lagi ke YouTube ya. Nah, untuk kasus bintang 2 tadi jelas keuntungannya 23 VP ya. 23 VP setelah 40 hari. Kita boleh saja mencairkan semuanya 23 VP atau sebagian. Kalau saya pribadi saya sarankan sebagian kawan-kawan. Jadi sebagian dari keuntungan itu yang kita cairkan, sebagiannya lagi kita tabung untuk ditukarkan ke paket bintang yang lain atau untuk naik bintang, terserah. Ya, sehingga semakin hari ya jumlah paket bintang kita semakin banyak. Semakin hari ya level bintang kita semakin tinggi, gitu kan. Jadi konsep mainnya seperti itu. Jadi yang paling terbaik itu strateginya adalah sebagian dari keuntungan kita tabung untuk ditukarkan ke paket bintang yang lainnya. Itu yang terbaik kawan. Jadi jangan dicairkan semua keuntungan itu, sebagian ditabung. Sebagiannya berapa terserah kita, tergantung kembali kita masing-masing ya. Tergantung kita pengennya seperti apa, secepat apa pengen berkembangnya paket bintang ini kan itu ya. Kalau kita pengen cepat ya otomatis yang kita tabung lebih banyak. Kalau kita pengennya agak santai, sudah kita tabungnya sedikit aja kan itu. Mungkin cuma 10% yang kita tabung, 10% dari keuntungan ya, dari keuntungan. Nah, oke. Sekarang ini untuk kasus satu paket bintang 2 ya. Untuk kasus satu paket bintang 2. Nah, kalau kembali ke misi saya punya saya sendiri. Nah, di sini kan paket misinya banyak sekali kan kawan. Nah, ada bintang 1-nya ada 8 berdelapan. Bintang 2-nya ada 4. Bintang 3-nya ada 2, bintang 4-nya ada 2. Nah, kalau seperti ini banyaknya, kemudian masing-masing paket ini tanggal kadaluarsanya berbeda-beda, karena tanggal aktifnya juga berbeda. Artinya 40 hari ke depannya itu berbeda-beda masing-masing paket bintangnya ini. Nah, kalau udah seperti ini, jelas kita repot ngitungnya kan kawan. Kalau tadi kan enak, satu paket bintang 2 ya, atau beli hari ini tanggal 1 misalnya, 1 November misalnya ya. Beli hari ini tanggal 1 November, kemudian 40 hari kemudian tinggal hitung tuh tanggal berapa jatuhnya ya. Kemudian kita dapat 123 di 40 harinya itu. Nah, 23 V-point-nya keuntungan itu bisa langsung kita cairkan di hari ke-40. Gampang yang hitungnya ya, karena cuma satu paket bintang. Nah, kalau seandainya saya punya paket sebanyak ini, yang hitungnya gimana ya, repot. Karena masing-masing paket bintang tanggal aktifnya berbeda-beda, otomatis di hari ke-40-nya tanggalnya juga berbeda-beda. Gitu kan. Jadi repot ya. Nah, untuk praktisnya menghitung berapa keuntungan dari semua paket bintang yang ada ini ya. Berarti kan total penghasilan dari semua paket bintang saya ini kan, kita kembali ke V-point-nya. Ini kan berarti kan nilainya adalah 110 ya. Jadi dari total paket bintang yang saya kerjakan tadi, ada bintang 1-nya 8 paket, bintang 2-nya 4 paket, kemudian bintang 3-nya 2 ya, 2 paket, bintang 4-nya 2 paket. Total penghasilan dari nonton iklan saya sehari adalah 110,298. Ini totalnya kan. Nah, berarti di dalam ini ya ada keuntungan saya. Nah, keuntungan saya ini cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya yang paling gampangnya adalah dengan cara persentase kan kawan. Kita kembali ke sini.
Nah, di sini dengan cara presentasi kan kawan. Di sini kan bisa dilihat ya, paket misi bintang 1 itu modal 10, hasilnya 12 PP, untungnya 2 PP, persentase profitnya itu 20% ya. Bintang 2 ya, persentase profitnya 24% ya. Bintang 3 26%, bintang 4 persentase profit ya, persentase keuntungannya 28%, bintang 5 30%, bintang 6 35%. Nah, semakin tinggi level bintangnya, semakin tinggi persentase keuntungannya, persentase profitnya semakin tinggi. Nah, ini adalah alasannya kenapa orang-orang VTuber yang sudah paham main VTube ya pasti dia fokus ngejar naik bintang. Kenapa? Karena persentase profitnya semakin besar kan kawan. Nah, ini salah satu alasannya ya. Oke. Dan di sini kembali lagi dengan perhitungan saya tadi. Di sini persentase yang mana kita ambil? Untuk sebagai acuan kita menghitung keuntungan viewpoint kita dari paket bintang tadi. Ya, keuntungan viewpoint kita. Nah, di sini kita ambil persentase yang terkecil kan kawan. Yang mana? Yaitu yang bintang 1. Yang mana? Yang 20%? Bukan. Jawabannya bukan. Kita nggak langsung ngambil 20% kan kawan. Kenapa? 20% ini kan datangnya dari 2/10 ya, 2 dibagi 10 sama dengan 20%. Nah, kalau kita mau ngambil acuannya bintang 1, ini kan yang terendah nih ya kan, kita ngitungnya itu bukan 2/10 tapi 2 dibagi terhadap total penghasilan, 2 dibagi 12. Oke, kita kembali sini ya. Nah, 2 dibagi 12 sama dengan nih 16, 0,16 ya, berarti 16% ya, 16%. Nah, anggap aja 15%, berarti 15% itu adalah acuan kita. Oke, kita kembali ke VTube ya. Berarti 15% ya kan dari 110,298 nih ya, dari 110 itu boleh kita cairkan kawan, karena itu adalah keuntungan kita ya, itu maksimal segitu boleh kita cairkan. Berapa nilainya? Kita coba hitung ya. 15% ya, kita ambil angkanya 15% aja ya, bukan 16, dikali 110 segini, 16,5 viewpoint sehari. Keuntungan bersih ya, keuntungan bukan bersih ya, keuntungan saya lah, keuntungan saya, karena ini kan belum dipotong biaya penarikan ya. Jadi 16,5 keuntungan saya dari nonton iklan saya sehari. Ini sehari ya kawan ya, 16,5 ini keuntungan saya dari nonton iklan sehari. Ini boleh saya cairkan semua, boleh, nggak ada masalah nih kawan. Jadi kalaupun saya cairkan 16,5 ya, modal saya nggak akan kemakan ya, modal saya nggak akan kemakan, jadi aman ya. Terus setelah dapat 16,5 ini kan dalam di hari yang sama ya, di hari yang sama kita kan ada juga dapat bonus referral ya, yang tadi ya 7 ya. Kalau yang bonus tim yang nggak usah dimasukin ini karena nilainya terlalu kecil. Bonus referral atau referral at rewards 7 ini boleh aja kita masukin kan kawan. Jadi boleh saja kita masukkan, berarti kan 16 ini ya ditambah lagi dengan 7, anggap 7 ya, komanya nggak usah dimasukin. Nah, 23,5 anggap jadi 23 lah, gampangnya 23 ya, gampangnya 23. Nah, 23 aja bersihnya. Nah, anggap 23, berarti dalam satu hari ini keuntungan saya ya kan dari nonton iklan tadi 16,5, nah, anggap 16 ya, kemudian ditambah dengan bonus referral 7 ya, berarti totalnya 16 ditambah 7 sama dengan 23 VP. Nah, 23 VP ini bisa saya cairkan semua ya kan, untuk perharinya. Jadi saya bisa mencairkan per hari kan kawan, 23 VP, maksimal 23 VP ya kan. Nah, sekarang berapa bersih yang saya dapat ya kan, kalau saya cairkan 23. Nah, kita kembali lagi ke VTube ya, kemudian kita back, kita ke fungsi utama. Nah, di sini bisa kita simulasikan kan kawan. Nah, 23 tadi itu sama dengan total pengeluaran yang di bawah sini kan kawan, itu maksimalnya segitu. Total pengeluaran yang ada di bawah sini jangan lebih dari 23 ya. Sekarang kita simulasikan ya, kita coba 20, 25 ya, besaran ya, berarti 18 mungkin tuh, 22,5 ya. Kalau 19, 23,7 kelebihan, berarti 18. Nah, maksimal kita bisa dapat di exchange counter yang ada 18 VP ya, yang bisa kita jual di exchange counter setiap harinya nih, dengan kasus paket bintang yang saya punya ini. Kalau kawan-kawan ya tinggal dihitung juga kan, jadi tinggal disimulasikan dengan cara yang sama. Jadi tergantung paket bintangnya kawan-kawan, jadi hasilnya bisa jadi berbeda ya. Yang jelas cara perhitungannya sama, kita pakai acuan yang 15% ya. Oke, kemudian pertanyaannya, apakah saya akan mencairkan semua? Kalau saya cairkan semua ya, berarti kan saya nggak ada tabungan untuk naik ke bintang berikutnya. Artinya saya hanya bermain di paket bintang yang ada ini aja. Nanti kalau seandainya pakai bintangnya expire, pakai daluarsa, ya sudah saya perpanjang lagi pakai bintang yang sama. Itu aja terus. Karena saya nggak akan berkembang. Kenapa? Karena semua keuntungan saya cairkan.
gitu kan kawan. Nah, supaya paket bintang kita ini berkembang ya, supaya penghasilan kita semakin hari semakin banyak, ya strateginya apa? Strateginya jangan semua keuntungan ini dicairkan. Nah, berarti kasus saya ini berapa yang saya cairkan? Cukup 10. Nah, tuh kalau saya cairkan 10 ya, bersih di counternya, yang saya keluarkan ya dari saldo saya itu cuma 12,5 ya. 12,5. Kenapa 12,5? Karena biaya penarikan 2,5 nya ya. Nah, 2,5 nya adalah biaya penarikan karena saya udah di level 5. Biaya penarikannya 25% ya. Nah, 12,5. Nah, tadi saya kan punya berapa tadi? 23. Ya, saya punya 23. Berarti berapa yang saya tabung untuk paket bintang berikutnya? Berarti kan 23 dikurangi 12,5. Nah, berarti saya nabung 10. Gitu kan, Bang. Berarti saya nabung 10,5 itu tabungan keuntungan saya tabung ya 10,5 untuk nanti saya tukarkan kembali ke paket bintang, salah satu paket bintang yang cocok lah. Kalau seandainya bisa pakai bintang 1, ini kan bisa nih 10,5 nih, udah bisa nih saya tukarkan ke paket bintang 1 paket ya. Jadi kira-kira seperti itu kan. Jadi permainan yang cara mencairkan view point yang terbaik adalah ya kan, tidak semua keuntungan kita cairkan, cukup sebagian keuntungan yang kita cairkan ya kan, sebagiannya lagi kita tabung untuk naik ke bintang berikutnya ya, naik ke paket bintang berikutnya, atau kita tukarkan ke salah satu paket bintang yang ada di bawahnya, terserah mana yang cocok. Jadi mana yang cocok. Kalau kasus saya ini kan 10,5 berarti kan cocok untuk paket bintang 1 ini. Ya bisa saja saya langsung tukarkan paket bintang 1 saya kan ini. Cuman masalahnya kan saat ini paket bintang 1 saya udah full, udah 8/8. Ya berarti tunggu dulu dia ada yang expired baru bisa saya beli saya tukarkan lagi kan itu. Itu yang kawannya cara perhitungan seperti itu. Jadi yang terbaik itu perhitungannya seperti itu. Jadi kita pakai acuan 15% dari hasil view point kita yang nonton iklan ya. Jadi 15% dikali dengan personal point kita lah. Personal point kita kan personal dari hasil nonton iklan tuh. 15% dikali personal point ya, kemudian baru ditambah dengan bonus referral ya. Nah, kalau seandainya itu kan ini kan contoh perhitungan 1 hari ya. Kalau seandainya beberapa hari ya dilakukan yang sama kan kawan. Tinggal jumlahin dulu. Misalnya saya pengen mencairkan itu per 10 hari sekali, atau mungkin per minggu sekali, seminggu sekali, terserah, kembali ke kawan-kawan masing-masing ya, kembali ke kawan masing-masing. Jadi mau satu bulan sekali juga nggak apa-apa, per 30 hari ya sudah, 30 hari ke belakang dijumlahin dulu ya, semua hasil view pointnya dijumlahin dulu ya kan, totalnya berapa dari yang personal point ya. Jadi personal pointnya itu dijumlahkan dulu. Jadi seperti ini ya. Saya back lagi. Nah, view point. Nah, di sini misalnya kita pengen 30 hari ke belakang ya, berarti 1 bulan ke belakang ya, kita jumlahin dulu personal air rewardnya dulu yang dijumlahin ya, personal air rewardnya yang ini ya, jumlahin terus ke bawah ya, selama 30 hari ke belakang, jumlahin terus pakai kalkulator ya, paling gampangnya gitu, kalkulator jumlahin terus. Kenapa dijumlahin secara manual seperti ini? Sebaiknya begitu kan kawan. Kenapa? Karena pasti ada saatnya dimana penghasilan per hari kita itu nilainya nggak sama ya. Penghasilan dari nonton iklan ini bisa jadi nilainya sama. Kenapa nggak sama? Ya mungkin di hari tertentu paket bintang kita belum sebanyak itu ya kan. Ya misalnya di tanggal 1 November paket bintang saya cuma ada 2, di tanggal 5 November paket bintangnya itu ada 4, otomatis penghasilannya makin banyak kan itu ya. Nah, makanya saya bilang nggak bisa kita misalnya 110 dikali 30 hari, ya nggak bisa seperti itu. Jadi paling bagusnya itu personal add rewards ini ya dijumlahin dulu secara manual, ditambahin aja ya 110 ditambah dengan 110 terus saja ke bawah sampai dengan 30 hari ke belakang ya, kalau seandainya kita pengen mencairkan 1 bulan ke belakang ya, pengen mencairkan 1 bulan belakang. Setelah kita jumlahin semua personal add reward kita, personal point kita itu, kemudian baru kita kali 15% ya, dapatlah berapa kan ya. Itulah keuntungan kita dari nonton iklan ya. Kemudian ditambah lagi dengan bonus referral kita. Bonus referral kita otomatis kan ya kita jumlahin dulu yang bonus referralnya aja ya, selama 30 hari ke belakang tersebut ya, mulai dari ini kan, mulai dari atas sini yang kita jumlahin ke arah ke bawah ya, selama 30 hari ke belakang juga. Nah, setelah itu baru ditambahin dengan yang hasil 15% tadi ya, dapatnya berapa. Nah, itulah total keuntungan kita selama 1 bulan atau selama 30 hari. Kira-kira seperti itu kan kawan. Tinggal kita nanti berhitung berapa yang mau kita cairkan, apakah kita mau cairkan semua keuntungan kita atau sebagiannya kita tabung untuk kita tukarkan kembali ke salah satu paket bintang. Oke kan kawan ya, paham ya. Nah, untuk kasus saya ini saya mencairkan cuma 10 tadi ya. Oke, langsung saja saya klik fungsi utama dari 10 ya, 10. Nah, tadi sisanya mau saya tabung. Oke. Oh iya kan kawan, satu lagi ya.
kalau mau mencairkan view point ya, itu usahakan jangan terlalu sering kawan-kawan. Kenapa? Kalau nanti terlalu sering, setiap kali kita mencairkan itu kita akan total experience yang di sini itu akan dikurangi 10 poin kawan-kawan. Makanya saya bilang kalau saya ini kan cuma contoh ya, bukan berarti saya tiap hari mencairkan view point, enggak kawan-kawan, ini cuma contoh. Jadi kalau kita mencairkan, semakin sering kita mencairkan, otomatis pemotongan total experience kita yang ada di atas ini semakin banyak yang gitu kan. Makanya saya bilang mencairkan ini nggak usah terlalu sering, mungkin sekali sebulan cukup ya, atau mungkin 2 minggu sekali ya, terserah kawan, nanti atur aja. Yang penting kan kawan udah berhitung di situ gitu. Nah, kalau seandainya terlalu sering, otomatis kan total experience-nya cepat turun ya, sementara kawan mungkin dapat referralnya agak lambat gitu. Otomatis nanti level akun kawan akan turun juga ke level yang di bawahnya, otomatis biaya penarikannya akan semakin besar gitu kan. Itu perlu dicermati ya. Jadi setiap kali kita mencairkan view point, total experience kita akan dikurangi 10 poin. Nah, itu perlu digarisbawahi gitu. Makanya kita di situ perlu atur jadwalnya, jangan asal-asalan juga gitu ya. Nah, itulah di VTube itu seperti itu, kita tuh perlu berpikir, nggak boleh asal-asalan. Makanya saya bilang main VTube tuh harus dipahami dulu, jangan asal main aja, asal ikut-ikutan, itu bisa jadi nggak sukses malah nanti. Jadi harus dipahami dulu kan. Oke, kalau sudah paham pasti insya Allah bisa sukses. Oke, kemudian langsung saya tunjukkan aja bagaimana cara mencairkannya. Tadi saya sudah berhitung ya. Jadi tadi saya cairkan 10 ya, 10. Oke. Dari 10 di sini total pengeluaran saya adalah 12,5 view point ya. Kemudian di sini tinggal masukin kata sandi kedua. Oke, kata sandinya sudah saya masukkan, berarti tinggal minta OTP. Ini harusnya ke Telegram ya. Ini kan kawan ya. Oke, 341 116. 341 116. Oke, setelah itu tinggal kirim sekarang. Nah, transfer successful ya, sukses ya, berarti udah sampai di exchange counter. Nah, sekarang kita tinggal ke exchange counter kan kawan. Oke, kita pilih bahasa Indonesia ya. Kemudian ini isi nomor telepon ya, kata sandi pertama ini sama dengan kata sandi kita login di VTube. Kata sandi kedua ini harus kita bikin dulu ya, kalau belum punya kalian bikin dulu di menu pengaturan di VTube ya. Kalau belum tahu caranya, kalian bisa tonton video saya tentang setting akun bank dan password kedua, di situ ada ya. Oke, saya masukkan dulu data-datanya ya. Oke, kata sandinya sudah saya masukkan, sekarang tinggal masukkan kode captcha-nya. Ini huruf besar kecilnya diperhatikan kawan-kawan ya, jangan salah. Y kecil 6 8 ya, X besar, S kecil. Oke. Setelah itu langsung tekan tombol panah yang di bawah ini. Oke, ini sudah masuk ya. Ini pada pengumuman, tinggal kita close saja. Nah, kemudian ke bagian saya dulu. Nah, sini kan udah kelihatan ya, VP exchange counter. Nah, ini saldo saya yang di exchange counter kan. Berarti kan udah ada nih angkanya nih 10 VP. Ini yang tadi saya transfer ya, yang tadi saya transfer melalui fungsi utama ya tadi ya. 10 VP sudah masuk ke sini, 10 VP-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal langsung kita jual. Waduh, saat ini dolarnya lagi turun ya, tapi nggak apa-apa lah kawan. Ini sebenarnya sih sebagusnya kalau kita mau menjual view point ya, bagusnya sih saat dolarnya lagi mahal kawan. Mungkin di harga 15.000 kita jual, itu bagus seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan saya cuman sekalian jual buat contoh ya. Oke, langsung saja ke bagian jual yang ada logo keranjangnya ini kan kawan, yang di bawah sini. Nah, di sini kita bisa lihat kawan, ini adalah antrian ya. Ini adalah list pembeli yang sedang antri nih. Makanya saya bilang saat ini di exchange counter ini VP ini laku kawan. Yang antri beli itu banyak sekali, yang jual sedikit. Nah, gara-gara yang jualnya ini sedikit, makanya antriannya jadi panjang ini. Dan itu juga ya penyebabnya kenapa tadi bonus grup poin saya kecil ya. Kenapa? Karena yang jual sedikit. Karena kan bonus grup poin itu dari biaya penarikan, dari poin biaya penarikan ya, karena ada tuh sekian poin ya yang dipotong ya, yang dipotong sesuai dengan level masing-masing ya. Nah, itu dikumpulkan secara nasional, biaya penarikan itu poin-poinnya dikumpulkan secara nasional. Nah, itu yang dibagikan kembali ke member yang sudah mencapai grup poin, makanya nilainya cuma kecil gitu loh. Itu juga bisa jadi indikator bahwasanya saat ini ya yang jual V point di exchange counter itu sedikit, makanya grup poinnya nilainya juga sedikit. Oke kan kawan, langsung saja nih kita cari yang 10 PP. Nah, yang 10 PP nya ini ada nih.
ada 10 PP nih, tapi deal numbernya 0 tapi kawan-kawan ya. Ya artinya orang ini baru beli nih, baru pertama kali sepertinya ya. Oke, kita coba cari yang lain yang bagus, muat lebih banyak. 20 PP, 20, 205, mana yang 10 ya. Nah, ini ada yang tadi juga ya, apa kita muat lagi, kita cari lagi kawan-kawan ya. Kalau nggak ada ya terpaksa yang tadi aja. Oh, banyak yang besar-besar yang kawan. Ini yang beli ngeri-ngeri nih kawan, 300, 200 ya. Dan yang belinya sudahlah kawan, ini aja lah, nggak apa-apa lah ya, karena yang beli besar semua nilainya nih, 300 ya, 240, 205, yang 10 PP hampir nggak ada nih. Ini buktinya orang-orang ini pada antusias yang pada antusias pengen beli banyak nih, pengen borong nih. Nah, apalagi sekarang harga dolar lagi turun ya, pasti yang beli semakin banyak yang beli ya, karena harga dolarnya lagi turun. Oke, kita jual ke sini aja ya. Oke, siapa nih namanya nih? Oke, Otox ya, Otox 29, ini nama penjual ya kawan-kawan ya. Kita jual sih, tinggal kita klik jual. Oke, kemudian kita agree, kita centang ini, kemudian kita confirm. Nah, ini detailnya kawan-kawan ya. Ini ada nomor telepon orang penjual juga. Ini tinggal kita screenshot ya. Nah, udah. Oke, kemudian kita konfirmasi, kemudian masukkan sandi kedua kawan-kawan. Oke, sandi keduanya sudah dimasukkan, terus konfirmasi lagi. Nah, ini detailnya kawan-kawan ya. Nah, di sini tinggal dicek aja nih, nomor rekening kita udah benar apa belum kan ini ya. Itu kan nomor rekening saya ya, nama penjual Ari ya, nama banknya BNI, terus nomor rekeningnya itu Malasri, nomor rekeningnya sekian, benar aja ya. Oke, kemudian ini sekarang ini kan kawan, tugas kita tinggal menunggu kan kawan ya. Ini kan statusnya sudah tertunda ya, data sudah tertunda statusnya, berarti tinggal menunggu si pembelinya mentransfer ke rekening kita ini, rekening kita sesuai dengan rekening yang tertera di sini. Oke kawan-kawan, setelah menunggu beberapa saat, di sini status mutasi rekening saya sudah ada penambahan ya, sudah ada kredit ya di tanggal 7 November 2020 ya, jam 10.26 sebesar Rp142.000 ya. Ini benar aja ya, tadi kan saya jualnya 10 PP, harga per PV nya itu Rp14.200 karena harga kurs Rp14.200 ya, berarti benar aja sudah masuk Rp142.000 ke rekening saya. Terus tugas kita berikutnya apa? Tugas kita berikutnya kita tinggal konfirmasi kan kawan, kita kembali ke exchange counter, kemudian kita klik transaksi saya. Nah, kemudian di bagian jual ya, ini udah di bagian jual. Nah, di sini tadi kan pembelinya Otox 29 ya, Otox 29 nih pembelinya ya, nama pembelinya. Nah, ini sini kan kelihatan kan kawan, sudah dia upload juga bukti pembayarannya ya. Berarti tinggal kita klik nih konfirmasi pembayaran ya, kita klik konfirmasi pembayaran. Oke, kemudian kita scroll, kemudian kita klik aja. Terus kemudian di sini kan minta kode OTP kan kawan ya, kita minta kode OTP nya. Nah, udah masuk ya kodenya ya, 565970 565970, kemudian ya. Nah, ini selesai kan kawan ya, berarti ini tinggal kita kasih rating ya, kemudian konfirmasi ya. Nah, ini selesai, artinya 10 VP nya sudah ditransfer ke pembelinya ya. Uang sudah kita terima ya, 142.000, kemudian barusan sudah kita konfirmasi, otomatis VP nya sudah ditransfer ke saldo pembelinya sebanyak 10 VP. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di situ dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Intinya sekali lagi saya ingatkan, kalau ingin mencairkan Viewpoint, pastikan yang dicairkan adalah keuntungannya. Bagaimana cara menghitung keuntungannya itu tadi sudah saya contohkan. Silahkan kawan-kawan putar ulang kembali videonya supaya paham. Begitulah cara menghitung keuntungannya. Jadi jangan sampai salah hitung, jangan sampai modal yang kita cairkan. Kalau modal kita cairkan, kita bisa rugi kawan-kawan. Baik kawan-kawan, segitu dulu ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, terima kasih.